Oke, hello guys and welcome back to my channel Kiranima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shin Kanomi untuk season 2-nya. Nah, di sini kita bakal memasuki part 7 atau lanjutan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Oke, sebelum kita ke videonya, buat kalian ini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Oke, ini dia. Saya Kanasuki Karen sedang jatuh cinta. Ketika ia masih muda menjadi gadis yang berkemauan keras, ia membantu gadis-gadis lain yang diganggu. Pada waktu itu, ia memiliki rambut pendek dan berpakaian seperti tomboy, tidak seperti sekarang. Oleh karena itu, ia sering diintimidasi oleh anak laki-laki di sekitar usianya. Oke, jadi ini adalah cerita masa lalu Kanasuki Karen dan si Sechi. Dan di video terakhir kita udah melihat si Kanasuki ini udah tergila-gila dengan Sechi, dan Sechi juga udah menunjukkan kemampuannya kepada murid-muridnya di kelas F, dan terakhir juga udah battle melawan Saria dan Rurune. Dan buat kalian yang belum melihat video sebelumnya bisa cek aja ya. Dan Sechi yang telah diintimidasi sejak kecil entah bagaimana melindungi Kanasuki dari para pengganggu. Meskipun Sechi dan Kanasuki bahkan tidak tahu nama satu sama lain pada waktu itu. Bahkan ketika Kanasuki menemukan adegan Sechi ditindas, Kanasuki tidak bisa memaksa dirinya untuk berpura-pura tidak melihat meskipun hanya untuk perempuan. Benar saja, target pengganggu pindah ke Sechi. Nah, jadi dulu Kanasuki sering diganggu, tapi karena Sechi mencoba menyelamatkannya, sekarang justru Sechi yang menjadi sering diganggu ya. Orang tua Sechi yang Kanasuki temui sejak lama, meskipun mereka orang tua yang sedikit aneh, mereka mendukung Sechi yang diganggu dan saat mencintainya, sehingga bahkan Kanasuki, seorang asing, bisa tahu. Ia pikir itu justru karena dia dibesarkan oleh orang tua seperti Sechi. Itu adalah serangkaian pukulan dan tendangan. Dan segera setelah Sechi menjadi combang-camping dan babak belur, tidak peduli seberapa kuat kehendak Kanasuki, ia ketakutan oleh anak laki-laki yang secara serius memukuli Sechi dan tidak bisa menghentikan mereka. Kemudian setelah beberapa saat, mungkin karena mereka bosan, mereka meninggalkan Sechi sendirian dengan ekspresi kesal. Setelah itu, Kanasuki akhirnya bisa bergerak sendiri dan ia bergegas menuju ke tempat Sechi. Apa kamu baik-baik saja? Maksudku, kamu takut bukan? Itu sebabnya. Untuk membuatmu merasa baik-baik saja, tidak memedulikan keadaannya yang combang-cambing, Sechi menceritakan lelucon untuk meyakinkan Kanasuki kalau Sechi baik-baik saja. Dan secara tidak sengaja, Kanasuki bertanya pada Sechi yang sedang berusaha bangun sambil menahan rasa sakit. Mengapa kamu menyelamatkanku? Kita bahkan tidak saling kenal kan? Ketika Kanasuki mengatakan itu padanya, Sechi pun menjawab seolah-olah itu adalah hal yang paling alami. Maksudku, ada seorang gadis dalam kesulitan, jadi aku harus menyelamatkannya. Ayahnya memberitahu Sechi bahwa ia harus menghargai seorang gadis dan memperlakukan mereka dengan hati-hati. Tentu saja Sechi juga berpikiran sama. Sechi berkata demikian lalu tersenyum lebar. Dengan kata-kata Sechi, wajah Kanasuki memerah malu. Sampai saat ini, Kanasuki belum pernah diperlakukan sebagai wanita. Kanasuki berkenalan dengan teman Sechi sejak kecil, seperti Sota yang selalu menyendiri sejak saat itu dan Kenji yang sangat cengeng. Ia mendapatkan berbagai teman terbaik seusianya. Itu semua berkat Sechi. Ini semata-mata berkat pertemuan dengan Sechi bahwa ia dapat menyatakan sebagai Kanasuki Karen hari ini. Di saat-saat yang membahagiakan, insiden yang membuat ia jatuh cinta pada Sechi-kun terjadi. Nah, jadi itu guys, dulu awal mulanya Kanasuki jatuh cinta itu seperti itu. Hingga saat pertemuan terakhir kali ini ya, ia masih jatuh cinta pada Sechi. Dan iya, walaupun sekarang udah nggak gendut lagi ya, justru tambah cinta itu harusnya.
Kemudian, dulu Kanasuki pernah diculik bersama teman-temannya dan dimintai uang tebusan, tetapi hanya Seiji yang dibiarkan ya. Anjir, pasti ini mandang fisik ini. Dan Seiji pernah mencoba menyelamatkan Kanasuki dari komplotan penculik. Meskipun ia tidak tahu tidak bisa menang, tapi dengan tekad dan mode ceramah Seiji, ia mengungkapkan perasaan tertindas dan tertekannya selama ini ke para penculik yang membuat mereka bersimpati. Jadi, kami dibebaskan dengan aman dan para penculik menyerahkan diri. Dan saat kami cepat-cepat bergabung dengan Seiji, ia mengungkapkan kekhawatirannya dengan penuh semangat. Sota dan Genji mungkin karena mereka menangis, mereka tertidur lelap. Waduh, jadi sejak dulu Seiji udah keren guys. Ia berani menyelamatkan si Kanasuki dari para penculik ya. Apakah kamu baik-baik saja? Kalian terluka? Tanya Seiji. Kami baik-baik saja. Ngomong-ngomong Seiji-kun, kamu sangat ceroboh bukan? Saat tanpa sadar Kanasuki mengatakannya dengan senyum pahit, Seiji-kun menatap wajah Kanasuki. Lalu, maafkan aku, itu menakutkan bukan? Tapi kamu baik-baik saja sekarang. Nah, di saat itu Seiji memeluk Kanasuki dengan ringan lalu membalik kepalanya. Ia dibungkus oleh tubuh besarnya dan diselimuti oleh rasa aman yang besar. Dan kemudian perasaan yang telah alami sejauh ini meledak sekaligus. Dan akhirnya Kanasuki mulai menangis. Pertemuan dengan pertemuan, Seiji-kun berakhir dengan senyuman bagi mereka. Karena itu Kanasuki ingin membuat Seiji-kun tersenyum. Itu juga saat ketika ia jatuh cinta padanya. Nah, jadi seperti itu untuk cerita masa lalu Kanasuki yang jatuh cinta kepada Seiji-kun. Keesokan paginya, setelah selesai mengenakan pakaian, Seiji bertemu dengan Origa-chan di dekat asrama gadis dan menuju ke ruang staf di mana kami menemukan Beatrice sendirian. Oke, jadi ini scan-nya udah pindah di Akademi Sihir Barbados. Tahun ini setiap kelas mengadakan sesi pelatihan khusus di pagi hari. Pelatihan khusus ya? Untuk apa ini? Tanya Seiji. Pada saat ini, tahun seluruh sekolah akan menjadi lebih hidup dan aktif. Misalnya jika kita berbicara tentang acara mendatang, itu akan menjadi turnamen di sekolah. Karena itu dalam upaya untuk menang melawan kelas lain, semua orang memulai pelatihan khusus. Waduh, jadi bakal ada turnamen, menarik ini. Bukankah itu berarti kelas kita harus memulai itu juga? Seharusnya begitu, tapi karena Seiji-san dan yang lainnya baru saja tiba, ia tidak bisa mengaturnya, maaf. Mari kita beritahu mereka selama kelas hari ini. Setelah mengatakan itu, Beatrice mulai mengumpulkan bahan-bahan yang ada di tangannya. Apa itu? Tanya Seiji. Ini adalah handout yang telah ia buat sendiri untuk setiap siswa di kelas F. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tahun ini akan menjadi saat sibuk. Kemudian setelah turnamen di sekolah berakhir, akan ada ujian tahunan yang akan diadakan. Saya sudah menyiapkan handout yang merangkum mata pelajaran bahwa mereka baik dan buruk untuk masing-masing. Ia lalu membagikannya setiap kali ujian. Tiba-tiba Seiji merenungkan hal itu. Guru di depan ia memperdalam senyumnya. Selamat pagi, Cliff Sensei. Dengan segala hormat, mereka sama sekali tidak kompeten. Harap perbaiki pernyataan Anda. Apa yang salah dengan menyebut tidak kompeten? Buang saja orang-orang yang tidak kompeten itu. Bagaimana? Bergabunglah denganku untuk makan malam ini. Saat guru itu berkata, para siswa dari kelompoknya yang menunggu sedikit lebih jauh mulai. Tanpa sadar, Seiji meraih tangan dan menarik Beatrice. Dia sejenak terkejut sebelum menatap tajam ke arahnya. Kamu siapa? Kurang ajar. Kamu bertindak seperti itu sambil seolah-olah kau tidak tahu kalau aku bangsawan dari Kaisar Empire. Tidak, bagaimana saya tentang itu? Ini adalah pertemuan pertama kita. Setelah Beatrice memperkenalkan Seiji padanya, dia memeriksa Seiji dari atas ke bawah lalu mendengus. Menganggap orang yang lusuh seperti itu adalah seorang guru, akademi ini benar-benar telah jatuh. Apakah penampilanku buruk? Ini adalah peralatan dengan peringkat tertinggi. Meskipun karena Clayforance yang belum diaktifkan, itu berarti lawan tidak menggunakan abrasial dengan pakaianku. Apakah dia tidak dapat menggunakan skill abrasial? Turnamen di sekolah, sepertinya kita bisa mengalahkan mereka dengan lebih mudah tahun ini. Tidak, sebelum itu tidak diragukan apakah mereka bisa berpartisipasi.
Hanya dengan berpartisipasi mereka akan memalukan bagi diri mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, para siswa di sekitar kami mulai tertawa. Di antara para siswa, seorang siswa berambut pirang yang entah bagaimana mirip dengan Blood memelototi Belati pada Seiji karena suatu alasan. Apakah ia telah melakukan sesuatu? Tidak, tolong jangan pedulikan itu. Saya tidak mengerti perilakunya. Ngomong-ngomong, siapa orang itu? Dia Cliff Sensei, penanggung jawab kelas S, kelas yang hanya terdiri dari siswa berprestasi. Beatrice benar-benar minta maaf. Ia bahkan membiarkan Seiji-san merasakan pengalaman pahit. Seiji tidak tertarik pada siswa kelas S dan Cliff Sensei, dan tidak pantas waktu saya untuk peduli tentang mereka. Seiji tidak tertarik. Yang akan saya lakukan adalah membuat semua orang kelas F menjadi lebih kuat. Beatrice terpana dengan apa yang Seiji katakan. Sambil melanjutkan percakapan itu, kami mulai melangkah kembali ke ruang kelas. Namun, karena kami tidak memperhatikan bahwa ada seseorang di dekatnya yang telah mendengar kami. Waduh, siapa itu? Jadi sementara seperti itu dulu. Next, kelanjutannya seperti apa? Apakah akan ada turnamen? Dan siapa ini orang yang di dekat yang menenguping ya? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Bye bye.